Sangat berani, salah satu pengamat sepak bola tanah air Indonesia Akmal Marhali, menyebutkan bahwa kiprah Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia, sejauh ini hanyalah hoki. Keberhasilan yang belum pernah diraih oleh timnas Indonesia, dianggap sebagai hoki oleh salah satu pengamat sepak bola Indonesia. Ia sebut bukan karena strategi. Dalam perjuangan Sintayong bersama timnas Indonesia pada kompetisi bergengsi, yang berhasil terus berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di perjalanan kualifikasi Piala Dunia ini, Indonesia telah mengumpulkan pundi-pundi poin, yaitu 6 poin dari hasil pertandingan yang telah dilakukan oleh Indonesia sebanyak 6 kali. Peraih hasil tersebut, sangat berpeluang besar untuk Indonesia melaju final Piala Dunia mengingat tim asuhan STY saat ini menduduki posisi ketiga. Dalam perjalanan Sintayong bersama timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan yang hangat, apalagi saat STY ditunjuk untuk turun di Piala AFF 2024. PSSI mempercayai STY untuk menjadi pelatih timnas Indonesia membawa skuad Garuda Muda, namun di turnamen kali ini STY tidak berhasil meraih hasil yang baik. Meskipun memang di kompetisi ini STY tak diberatkan oleh target tertentu, jadi jika ia tak berhasil meraih hasil yang baik ini bukanlah suatu masalah yang besar. Di dalam sebuah program televisi yang membahas tentang STY, tetap stay atau go bye. Diketahui pengamat sepak bola Indonesia yang bernama Akmal Marhali, menilai kinerja pelatih asal Korea Selatan yaitu Sintayong yang selama ini memimpin Garuda Indonesia. Dalam siniar televisi tersebut, Akmal mengungkapkan bahwa keberhasilan Sintayong itu disebabkan oleh keberuntungan atau dengan istilah penyebutan, hoki. STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depannya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang, hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Akmal Marhali juga menyoroti sebuah keberhasilan timnas Indonesia yang menjadi runner-up di Piala AFF U23 2023. Pandangan dirinya menyebutkan, bahwa saat itu adalah keberuntungan yang berpihak pada Sintayong saat timnas Indonesia berhasil lolos babak semifinal. Kita runner-up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Publik sepak bola Indonesia menaruh harapan besar terhadap timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang di putaran 3 Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut pengamat sepak bola nasional Ophan Lamara, harapan publik sepak bola Indonesia itu tentu menjadi tantangan bagi PSSI yang memang bertanggung jawab terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. PSSI menurut Ophan Lamara harus segera memikirkan langkah selanjutnya dan fokus pada Piala Dunia 2026 setelah timnas Indonesia jeblok di Piala AFF. Masih kata Ophan Lamara, publik sepak bola Indonesia harus mendukung langkah PSSI termasuk jika ada keputusan pergantian pelatih Sintayong. Saya yakin bahwa kita semua adalah merah putih, no debat perihal itu. Olehnya, kita semua tentu ingin melihat timnas jauh lebih kuat, lebih kompetitif, berprestasi, dan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika demikian, seharusnya kita support dong kalau PSSI misalnya berkeinginan mengganti Sintayong dengan pelatih asal Eropa yang track record, prestasi, pembuktian, dan kebesaran namanya jauh melebihi STY. Kata Ophan Lamara. Lebih lanjut, Ophan Lamara menjaga publik sepak bola Indonesia untuk menggunakan logika yang paling sederhana tanpa emosi, bahwa jika STY akan diganti, maka tidak mungkin PSSI atau Ketum Erick Thohir akan menggantinya dengan pelatih yang masih selevel atau hanya tipis levelnya di atas Sintayong.
apalagi di bawahnya. Sebaliknya, Pak Erick Thohir tentu akan mencari pelatih terbaik yang jauh lebih baik dari segalanya dibanding STY. Timnas kita terlanjur dihuni oleh mayoritas diaspora asal Belanda, Eropa, maka tentu pelatih terbaik yang bisa mendongkrak performa mereka agar jauh lebih baik lagi adalah juga pelatih hebat asal Eropa atau Belanda, tambahnya. Menurut Ophan Lamara, saat ini di daratan Eropa banyak pelatih berkualitas yang mumpuni menangani timnas Indonesia yang banyak dihuni pemain keturunan. Sebut saja mereka yang masih menganggur adalah Zidane, Allegri, atau bahkan pelatih juara Joachim Low. Kata Ophan Lamara, publik bisa menilai bagaimana perbedaan kelasnya mereka dan STY. Dan jika seandainya salah satu di antara mereka, atau yang selevel mereka benar-benar bisa dihadirkan PSSI, tentu tidak ada yang akan menolaknya. Memang ramai juga yang berujar bahwa toh tidak ada jaminan kita akan lolos jika STY diganti, meski itu oleh pelatih yang lebih top sekalipun. Tapi menurut saya setidaknya ikhtiar menuju Piala Dunia dapat lebih dimaksimalkan, tuturnya. Sebagai pengingat bahwa keberadaan STY adalah produk PSSI era Iwan Bule di 2019, jauh sebelum para pemain diaspora didatangkan oleh PSSI era Erick Thohir. Dan bisa jadi bahwa STY tidaklah termasuk dalam bagian untuk melengkapi keberadaan pemain diaspora sebagai proyek PSSI menuju Piala Dunia 2026, Ophan Lamara mengakhiri pembicaraan.